Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Pak Dadan, salam hormat Bapak. Pak Sigit, Bu Imung, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir. Insya Allah di sesi hari ini kita akan mendapatkan atau ada sharing dari rekan, ada dari Ibu Imung Hikmah dan juga Bapak Sigit Kurnia, dan juga nanti sebelumnya akan ada intro dari Pak Dadan untuk kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga semuanya sehat selalu ya Bapak Ibu ya, masih secara daring karena memang kita berdoa bersama-sama semoga untuk kita akan lebih baik lagi gitu ya Bapak dan Ibu untuk situasinya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Satriani, sudah terpampang di sini. Mungkin agak berbeda fotonya ya Bapak dan Ibu. Ini fotonya agak sedikit manipulatif gitu ya, mencari foto-foto yang lama gitu. Nah, salam kenal Bapak dan Ibu. Saya dari IKIP Siliwangi dan juga kelas kreatif Indonesia. Pada hari ini atau kesempatan ini saya insya Allah akan memandu kegiatan sharing atau berbagi pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, di sini ada menu webinar kita. Di menu webinar kita hari ini, Bapak dan Ibu, pertama ada pembukaan, ada 5 kegiatan. Yang kedua ada berkenalan dengan kelas kreatif, nanti akan disampaikan oleh Pak Dadan dari Kakak Edulit, kelas kreatif Indonesia. Pak Dadan merupakan founder dari kelas kreatif Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada presentasi dari Ibu Imung Hikmah. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Lalu selanjutnya kita akan ada foto sesi dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan berpindah dulu karena ada foto sesi, setelah itu dilanjutkan lagi ada presentasi atau sharing session dari Bapak Sigit Kurnia. Nah, terakhir baru kita akan question and answer session. Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin untuk memesan sertifikat, mangga nanti akan di-share atau akan dibagikan informasinya di chat box. Seperti itu. Baik. Tidak akan berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, langsung saja saya izin untuk memanggil Pak Dadan selaku founder dari Kelas Kreatif Indonesia dan juga Kakak Edulit. Kepada Pak Dadan dipersilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Intan, kita awali dengan semangat ya Bu ya. Ini sore-sore Bapak Ibu kita belajar kembali bertemu di sesi public speaking tahun 2022 dengan tagline-nya kelas kreatif itu semangat berbagi, semangat berkolaborasi. Artinya kalau misalnya kegiatan-kegiatan kelas kreatif itu kita usahakan, kita coba cross lembaga gitu kan, dengan pembicara-pembicara dari berbagai lembaga yang berbeda gitu ya, supaya kita saling mengenal, membangun networking. Mohon izin untuk kembali memperkenalkan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, Bapak dan Ibu. Seperti biasa, bagi yang baru mungkin akan lebih sedikit mengenal, bagi yang lama akan lebih mengenal lagi, lebih mendalam gitu ya tentang kelas kreatif Indonesia. Oke, apakah sudah terlihat Ibu Intan? Sudah ada ya? Masih mute Ibu? Ibu Intannya masih mute? Oke, sudah ada gambarnya di layar Ibu? Sudah ada Pak, tadi masih yang saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Jadi KKI adalah sebuah personal learning community, Bapak dan Ibu. Jadi di dalam komunitas ini kita tidak ada membership, kita sistemnya learning partners, kita belajar bersama dari dan untuk kita semua. Jadi pembicara-pembicara banyak juga yang berasal dari learning partners di kelas kreatif Indonesia. Jadi kita bergiliran ya. Jadi mungkin giliran minggu ini Bu Imung, nanti giliran bulan depan yang lain juga gitu ya. Kemudian siapa yang ada di learning partners? Kita ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project.
kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan sarana pengembangan profesional secara informal, Bapak Ibu, berbasis kolaborasi untuk pendidik saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Kita semua berada di WhatsApp group untuk saling berdiskusi di topik-topik tertentu. Kemudian diharapkan individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, mengimplementasikannya di kelas, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Ini bacaannya cukup panjang, jadi saya harus belajar tentang ini nih, sistem pernapasan itu, kontrol Sesuai ya Pak ya pernapasannya. sama Hari ini materi hari kita ini. akan belajar. Saya lanjutkan ya. Kemudian di leadership dan manajemen kita ada 26 individu yang membantu kita semua dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Tentu saja di tim manajemen ini ada dosen, ada guru, ada pengajar kursus juga, pemerhati pendidikan juga, untuk kita saling bekerja sama ya, sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian langsung saja apa yang terjadi setelah kegiatan kita hari ini. Kita di tanggal 26 insya Allah ada kegiatan PBI kelas kreatif dengan Bu Yuli. Saya baru melihat juga tadi ada Bu Yuli sudah hadir. Dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, itu tanggal 26 Februari. Kemudian kita ada quizzes intensive training, training for trainer, itu di bulan Februari, sekitar minggu depan. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Kemudian kita yang paling dekat ini nih, ada Kakak English Club Virtual Meetup. Intinya sih ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris ya untuk para pengajar, dosen yang ada di grup English Club. Kemudian kita ada storytelling di bulan Maret bersama Bu Fanya dan rekan. Kemudian kita ada mengajar dengan hati di bulan Maret. Ada public speaking di bulan Maret. Kemudian ada micro writing project juga di bulan Maret. Semua kegiatan bebas biaya Bapak Ibu, jadi silakan nanti bergabung, silakan di-share informasi tentang kegiatan-kegiatan di kelas kreatif. Intinya sih kita belajar bersama, mengembangkan diri kita secara personal dan secara profesional. Karena kalau misalnya dilihat dari kelas kreatif Indonesia yang banyaknya pendidik, loh kok temanya public speaking, ya kita sebagai pendidik juga sebenarnya melakukan public speaking tiap hari ketika mengajar di kelas. Itu saja perkenalan singkatnya tentang kelas kreatif Indonesia. Insya Allah untuk public speaking kita lakukan setiap bulan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu tiap 2 minggu sekali, sekarang setiap bulan ya. Supaya dirindukan, supaya dinantikan. Nanti kita cari tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bu Intan, Pak Sigit, Bu Imung, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih sekali Pak Dadan. Ya, boleh tepuk tangan Bu Imung tadi. Ya, terima kasih. Kita sudah lebih mengenal kembali ya Kelas Kreatif Indonesia, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin nanti yang ingin bertanya-tanya mengenai Kelas Kreatif Indonesia bisa menghubungi, nanti akan ada di chat box ya Bapak dan Ibu, atau bergabung di WhatsApp grupnya. Baik, Bapak dan Ibu, tidak akan lama-lama lagi. Saya akan izin untuk share Bapak dan Ibu. Kita akan mendengarkan berbagi. Baik, mungkin tidak asing bagi yang Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti acara public speaking juga dari Kelas Kreatif Indonesia, karena Ibu Imung juga pernah memberikan materi ya Ibu ya, atau berbagi juga mengenai public speaking seperti itu. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan Ibu Imung. Izin Bu Imung sebelumnya. Bu Imung adalah seorang profesional berpengalaman lebih dari 20 tahun pengalaman karir di bidang pengembangan pembelajaran, pengembangan organisasi, manajemen kinerja, komunikasi perusahaan, dan juga komunikasi pemasaran. Ibu Imung sudah bekerja, jika saya tidak salah Ibu, sudah lebih dari 500, betul Ibu? Atau di beberapa perusahaan di sana ia Ibu Imung juga Fortune 500 maksudnya. Fortune 500 ya Ibu Iya. ya. Ya, salah satu buku yang Ibu tulis ya kalau tidak salah.
beliau berhasil membantu menciptakan strategi kinerja dan budaya asertif yang positif bagi organisasi-organisasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, tidak lama-lama lagi Bapak dan Ibu, saya langsung serahkan kepada Ibu Imu. Mangga, silakan Ibu Imu. Baik, terima kasih Mbak Intan dan Iya, semua teman-teman salam yang sudah hadir. kenal. Iya, Salam Ibu. kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Ya, baik, kita mulai aja ya. Iya, Ibu. Napas itu adalah satu elemen yang luar biasa pentingnya untuk tubuh kita, untuk hidup kita. Tapi sayangnya ini biasanya, ini saya ngomong average ya, biasanya yang paling tidak mendapat perhatian. Napas menjadi anak tiri kita. Hampir-hampir nggak kita urusin. Kita menghabiskan waktu untuk belajar ilmu-ilmu apa, ilmu pasti, public speaking, ilmu segala macam. Bahkan ilmu tentang bagaimana menarik perhatian publik atau orang lain ya. Bagaimana menjadi orang yang menarik misalnya. Ada tuh. Tetapi jarang sekali kita belajar atau meluangkan waktu untuk belajar mengenai napas. Nah, saya mau ceritakan sedikit bagaimana saya menemukan nafas saya. Ya, sewaktu kecil, dari kecil sampai usia saya udah 20-an, hampir 30-an, saya belum menemukan nafas saya. Saya punya masalah. Masalahnya apa? Saya punya sinusitis, satu. Dan juga yang kedua, saya punya alergi terhadap painkillers dan preservatif. Itu yang menyebabkan saya sering bermasalah dengan pernafasan saya, disebabkan oleh itu tadi. Tiba-tiba terkena makanan yang ada preservatifnya, terus langsung sesak napas. Beberapa kali saya harus masuk UGD disebabkan oleh hal itu. Nah, di usia 30 tahun itu saya baru berpikir lebih jauh ya. Apa nih penyebabnya? Saya nggak bisa pakai obat-obatan. Saya harus menemukan sesuatu. Ya. Karena dari usia saya muda sampai hampir 30 itu ada banyak kesempatan-kesempatan hidup, kualitas hidup saya yang tidak saya dapatkan disebabkan karena pernafasan saya. Lagi enak-enaknya fitness gitu ya, tiba-tiba menjadi sesak gitu karena udara itu yang menyebabkan alergi saya kumat. Akhirnya saya panggil orang dari rumah untuk membawakan obat saya. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Hanya ketika saya umur 30-an itu saya menemukannya. Nah, saya nggak mau teman-teman yang masih muda itu kehilangan waktu dan kesempatan berharga. Dan dalam hal ini mungkin dalam juga public speaking ya, dikarenakan tidak menyadari nafasnya. Nah, oke. Saat ini saya menjadi pemulung ilmu napas. Saya boleh dibilang bukan ahlinya, saya hanya mengalaminya, saya punya sebelum dan sesudah gitu ya, sebagai bukti. Barangkali saya bisa share di sini dalam waktu 30 menit ke depan. Dan jika teman-teman ada yang satu guru satu ilmu, mari saling membantu. Jangan ganggu, mari saling membantu gitu ya. Kan gitu ya katanya. Satu guru satu Betul, ilmu, Bu. jangan saling ganggu gitu. Betul ya Bu ya, saling menambahkan motivasi ya Bu Saling ya. menambahkan ya. Betul. Saya mempelajari ilmu meditasi itu ya, meditasi pernapasan atau bahkan meditasi yang sunyi, yang 7 hari itu nggak ngomong, nggak baca buku, hanya meditasi dan pernapasan. Dan saya mengulangnya kemarin di 2019. Ya ampun, nikmat banget ya rasanya ya mendapatkan pengalaman itu. Intimasi dengan nafas kita, intimasi dengan diri kita itu luar biasa. Lalu saya juga belajar yoga, belajar Sky, Sudarshan Kriya. Meskipun semua ini masih tahap pemulung gitu ya, tetapi mungkin ada sesuatu yang bisa saya bagikan di sini. Nah, tapi belakangan saya sadari bahwa semua ilmu nafas ini mesti menemukan akarnya dulu.
Nah, akarnya adalah bagaimana kita bisa bernafas dengan cerdas. Untuk sehari-hari, gitu ya. Karena tadi kan tuh ilmu sebenarnya biomechanical gitu ya. Nah, yang sekarang kita harus lakukan adalah biochemical di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa aware sama nafas kita. Nanti ini bisa digunakan untuk bukan hanya public speaking, tetapi juga banyak hal lain, termasuk kesehatan kita. Oke, saya izin share screen. Silakan Ibu. Iya, baik. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Ibu. Ya. Terima kasih. Jadi slide-nya dalam bahasa Inggris, tetapi kita akan ngobrol dalam bahasa Indonesia. Smart breathing saya akan ganti dengan bernafas cerdas. Jangan mau kalah sama HP. HP itu ada HP cerdas. Tetapi nafas kita masih nafas blow on. Seringkali seperti itu ya. HP yang cerdas itu, smartphone, dia bisa menjadi blow on phone pada saat isinya itu tidak dimaksimalkan. Begitu juga apa yang ada di dalam diri kita nih, our respiration system gitu ya. Semua alat pernapasan kita itu seringkali kita tidak gunakan secara maksimal. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti ada 3 latihan yang bisa kita manfaatkan untuk public speaking. Saya akan mulai dengan ini dulu. On average, secara umum orang itu bisa survive 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa air, tetapi hanya 3 menit tanpa udara. Coba aja kalau berani 3 menit, 4 menit. Sanggupkah? Ya, mungkin pingsan. Habis itu bye-bye world. Betul Bu. Tetapi uniknya, bukan uniknya, ironisnya kita seringkali lari ke food duluan pada saat kita merasa harus survive. Padahal di sini ada air yang perlu cuma 3 menit untuk survive. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk yang ada pulpen, yang ada buku, atau dari HP ya, boleh juga. Kita akan melihat seberapa cerdas cara kita bernapas. Ya, ada skor di sini, skor 1 dan skor 2. Ada parameternya. Ayo kita sama-sama ini ya, sama-sama melihat. Yang nomor 1, kita coba boleh pegang dada dan pegang perutnya, tapi nggak usah berlebihan ya, nggak usah terlalu dihayati gitu. Dirasakan aja nomor 1, yang lebih sering atau yang lebih berat atau yang lebih banyak bergerak itu dadanya atau perutnya pada saat bernafas. Benar nggak? Ada yang bocor? Iya, Bu. Iya, Bapak Ibu, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Bisa mungkin dari Bapak Ibu supaya suaranya nggak bocor, siapa tahu ngomong rahasia gitu. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu Imung. Jadi terdengar oleh semua gitu ya. Oke, nomor 1, yang lebih bergerak lebih itu yang mana? Is it your belly or your chest? Boleh dipegang, boleh ini dilihat. Napas biasa aja tuh yang mana yang lebih banyak bergerak? Kalau saya belly Bu. Oke, nggak apa. Kalau gitu dicatat skornya ya. Skor nomor 1, skornya 1 atau 2. Yang kedua, ketika kita tidak berbicara ya, karena ketika berbicara kan kita pakai mulut. Ketika kita diem, kita lebih banyak mulutnya terbuka atau hidung selalu terbuka ya, tapi mulutnya itu terbuka apa enggak? Kalau lagi diam kebanyakan kita nganga gini atau mingkem. Coba perhatikan deh di film-film Hollywood, orang-orang yang digambarkan orang blow on gitu ya, mohon maaf ini, mereka selalu menggambarkannya orang dengan mulut terbuka selalu setiap saat atau terlihat
lebih banyak terbuka mulutnya. Ya. Nah, silakan dijawab. Ini jawaban jujur, jujur kacang hijau, sendiri-sendiri aja. Nggak perlu dilaporkan gitu ya. Yang ketiga, the length of one breath in and out itu long atau short. Maksudnya gini, ketika kita ngambil nafas, satu kali nafas ya, satu kali ambil dan satu kali buang, itu panjang atau pendek. Yang pendek itu seperti ini. Ya, misalnya. Ya. Oke. Silakan dijawab. Yang keempat, frekuensi. Kalau frekuensi coba lihat, kita bernafasnya itu pendek-pendek atau panjang-panjang ya. Frekuensi itu gini, lebih banyak. Jadi kalau saya bernapas seperti ini napas dada. Agak sulit buat saya sekarang bernapas dada ya. Nah, kalau tandanya mungkin bisa dilihat dari sini. Ya, seringkali ini ikutan. Kalau nafasnya cuma sampai sini. Tapi kalau nafasnya long, biasanya itu sampai ke perut, sampai ke abdomen. Terus dikeluarinya juga lebih panjang, gitu ya. Lalu speed. Ketika ngambil napas kita itu ngambilnya cepat gitu atau slow. Ya, ngambil napas cepat tapi panjang bisa juga. Kayak misalnya di length-nya itu panjang ya, tapi cepat. Itu saya barusan pakai ini. Ya. Turunin juga misalnya. Ya, kalau pakai mulut bisa juga kadang-kadang. Ya. Nomor 6, sound. Bersuarakah kita ketika bersuara? Yang bersuara itu nafasnya maksudnya. Nafas kita bersuara atau quiet, sunyi atau bunyi. Ya. Nafasnya itu sunyi atau bunyi. Coba didengerin sendiri. Yang ketujuh, weight atau berat enggaknya. Apakah ketika kita nafas yang normal itu terasa berat atau enggak terasa? Ya, ini skornya yang mana? Nah, kalau skornya kebanyakan 2, berarti ada kerja keras yang harus dilakukan untuk mengenali yang terkasih napas kita. Kalau semua skornya udah 1, congratulations. Selamat. Mungkin ada yang mau kasih itu apa? Saya kebanyakan di 1 atau saya kebanyakan di 2. Kalau Di chat sudah ada nih Bu Imun. Apa tuh? Dari Bu Yuliani 1 semua, katanya Bu Yuliani Kusuma Mantap. Putri, Bu. Mantap. Pak Belvin 1. 1 Right. semua Pak Belvin. Nice. Oke. Sepertinya sudah 1 semua ya Bu. Oh, Bu Kalau sudah 1 Setias 2, semua, Bu. oh ya. Ya. Kadang-kadang kita juga di skor 2 ya, tetapi kalau sebagian besar waktu kita ada di skor 1, that's great ya. Tetapi harus terus dipertahankan. Nah, sekarang ini parameternya. Bagaimana ceritanya ini nafas benar-benar menjadi nafas yang ideal. Mari kita lihat. Nafas yang ideal, kalau Lao Tzu itu bilang ini, the perfect man breathes as if he's not breathing at all. Jadi kalau kita lihat orang yang tenang gitu ya, pernah kita lihat orang yang marah tapi tenang. Tidak berubah di sini, di nafas, di dada maupun di perut. Nyantai. Jarang kita lihat orang seperti itu ya. Kalau lagi marah. Oke. Nah, breathing ideal itu ketika teman sebelah kita itu tidak bisa mendengar breathing kita. Yang kedua, kita sendiri itu tahapannya ya, dari situ. Yang kedua, ketika kita tidak bisa mendengar nafas kita. Baru yang ketiga, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan, tetapi menyadari. Merasakan tuh maksudnya tadi yang berat tarikannya. Oke. Ya, yang berikut, nah, smart breathing itu seperti apa kalau gitu? Bernafas cerdas ya adalah ketika kita menggunakan conscious breathing. Bernafas dengan kesadaran. Kita aware pada proses yang terjadi. Ya.
kita tahu nih kita lagi napas. Keseringannya kan karena udah dari sononya dari lahir juga udah napas. Ada banyak orang dalam kelas-kelas saya ketika saya menambahkan breathing di outline-nya, mereka bilang, ini ngapain sih Bu? Kok ada breathing-nya gitu. Karena masih belum terasa ya bahwa breathing itu sangat penting. Itu yang ke satu. Yang kedua, kita harus menggunakan nasal breathing, menggunakan hidung. Jadi mulut itu tidak digunakan untuk mengambil napas. Dia cuma digunakan untuk ngomong. Ketika ngomong, napasnya dibuang. Yang ketiga, kita menggunakan diafragma. Diafragma letaknya di mana? Ada di bawah dada sini. Jadi ada di antara sini. Ya. Coba mungkin nanti teman-teman kita praktek sedikit untuk melihat seperti apa sih pergerakan di diafragma ini. Nah, silakan yang mau berdiri boleh, yang enggak boleh. Tapi cobalah lihat ya, kalau tangan kita ditaruh di sini, di pinggang, nggak usah ditekan, tapi dipegang aja dengan lembut, dan rasakan apakah pergerakannya itu cuma depan belakang begini, atau dia seperti ini. Yang idealnya, nafas kita itu bergeraknya di perut seperti ini. Jadi dari ambil nafas, ingat selalu lewat hidung, tidak pernah lewat mulut. Ambil nafas, dia tidak stop di sini, tapi terus sampai ke perut, di store di sini, ya. Dan di sini itu ketika ngambil nafas, perut itu akan membesar, ya, penuh. Kalau ada banyak ketika saya tanyain gini, kalau ngambil nafas perutnya tuh biasanya mengempis atau mengembang. Ada banyak yang bilang mengempis. Dan ini yang salah. Karena nafas, kalau ambil nafas harusnya perut mengembang. Ketika buang nafas, baru perut mengempis. Gitu ya. Lalu ada breathe less. Breathe less maksudnya adalah bagaimana kita mengurangi frekuensi bernapas kita, respiratory sistem kita per menitnya tuh harusnya dikurang di bawah 18 ya. Oh, sorry. Di bawah 12. Kalau 12 sampai 18 atau sampai 20 itu yang biasanya average orang lakukan. Kalau lebih dari 20 itu tandanya ada sakit. Ya. Coba nanti sendiri-sendiri boleh ya. Dalam 1 menit ukurlah berapa lama kita bisa, berapa kali kita bernapas. Ambil dan buang. Itu dihitung 1 kali. Ya. Tapi jangan dipaksain gitu. Bernafas normal, apakah ini akan seperti itu apa enggak? Ya, nafas normal terus ada berapa kali? Yang terbaik itu kalau bisa di bawah 12. Tapi tentu kita kadang-kadang naik turun gitu ya. Saya pernah sampai 6 kali, kadang-kadang 8. Kadang-kadang kalau lagi nggak enak ya 12 juga. Nah, itu tadi breathless. Yang terakhir di sini ada breathe slow. Perlahan. Jadi kalau yang perlahan ini dia akan menarik sistem saraf parasimpatetik kita yang bilang, "Oi, tenang yuk, tenang." Tetapi kalau bernafas cepat ya, itu akan menarik sistem saraf simpatik kita. Simpatetik. Yang artinya apa? Ayo berjaga-jaga. Nah, ini biasanya respon freeze, fight, or flight. Kalau dalam public speaking, kita belum tuh udah nafasnya cepat gitu ya. Akhirnya ada respon di situ yang freeze, fight, or flight. Kita diem, kita bingung, nggak ada ini, pikiran hilang semua. Atau kita khawatir, takut, banyak khawatirnya. Atau udah deh, masa bodo amat gitu ya, to flight. Oke, nah sekarang kenapa smart breathing atau tadi bernafas cerdas itu bermanfaat untuk public speaking? Karena dia akan meningkatkan confident level kita. Biasanya kalau nafasnya sulit, confident-nya itu nggak mungkin orang yang confident itu akan
berdirinya, posturnya itu seperti ini. Pasti dia akan terbuka ini ya, diafragmanya, dadanya. Ya. Lalu berdirinya solid. Dan itu akan menandakan confidence level. Mindfulness juga dia jadi fokus ya. Kalau enggak, dia nggak bisa fokus karena dia sibuk dengan tadi freeze, fight, or flight. Respon dari yang bernafas cepat tadi. Lalu ada vocal control di sana. Nanti ini akan dibahas oleh Kang Sigit ya. Oke. Lalu sekarang kita punya waktu berapa lama lagi, Mbak Intan? Baik, Ibu, kita masih punya waktu 20 menit, Bu. Oke, Ya, that's good. baik. Kalau gitu sebelum kita mulai ini mungkin ada komentar atau tanggapan dari teman-teman, 1 atau 2 gitu. Baik. Mau langsung on microphone atau mau di chat box saja, Ibu Imu? Silakan, yang mana aja. Oh, baik, Ibu. Silakan tuh rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan ada Tanggapan. suggestion, mungkin tanggapan, mungkin Bapak dan Ibu silakan. Baik. Sepertinya masih serius nih Bu untuk mendengarkan kelanjutannya seperti apa sepertinya ya. Baiklah. Iya. Baik Ibu. Kalau mau public speaking, setiap orang pasti mengalami apa yang disebut sebagai butterfly in your stomach, gitu kan ya? Itu pasti ada. Kalau yang udah nggak ada, dia udah nggak punya saraf takutnya. Ini sebenarnya good guardians for us, ya, penjaga yang bagus sehingga kita berhati-hati. Yang udah nggak punya itu dia nggak punya hati-hati lagi. Nah, si butterfly, kupu-kupu yang berterbangan liar di perut kita, itu perlu diatur. Salah satu cara untuk mengaturnya adalah dengan nafas. Ya. Ini yang akan saya kenalkan untuk yang belum kenal. Yang sudah kenal mungkin bisa lebih akrab gitu ya. Ada banyak sekali teknik-teknik breathing, tetapi dengan waktu yang sedikit setidaknya ini bisa sebagai perkenalan dan teman-teman bisa follow it up yourself ya. Nah, yang pertama adalah box breathing. Box breathing itu maksudnya adalah 4 kotak ya, 4 sisi dari kotak. Nah, di setiap sisi itu ada inhale, ada hold, ada exhale, hold, inhale lagi, hold gitu ya. Jadi di masing-masing itu kita harus hold ya, harus menahan. Caranya untuk menahan nafas itu gimana sih? Jangan menahan nafas di sini, di kerongkongan. Tapi dia harus masuk dulu sampai ke perut, lalu ditahannya dengan menaikkan, mengunci sedikit perutnya. Ketika kita menahan itu, sehingga nafas yang masih ada di sini itu tetap ada di situ. Kalau ditahan di sini, kita nggak punya kemampuan panjang untuk ngomong ya, untuk mengambil nafas, mengeluarkan. Yang kedua, kita akan sama-sama latihan nanti adalah humming di breathing. Yang ketiga, fire breathing. Ketiganya ini saya ambil dari berbagai disiplin. Sebenarnya disiplin breathing itu mereka hampir sama satu sama lainnya. Ini semua adalah legacy dari ratusan ribuan, mungkin ribuan tahun yang lalu ya. Dan masih sampai sekarang tetap dilakukan dan diperbaiki. Oke, yang pertama, box breathing. Gunanya untuk apa sih? Nah, ini untuk teman-teman yang ketika mau tampil di panggung gitu ya, udah kesel duluan, aduh aku kurang persiapan, aduh gila nih depanku ada bos-bos misalnya, aduh aku lupa semuanya nih, gimana dong? Ya, nah ini semua akan mengambil fokus kita, sehingga perlu menggunakan ini. Nah, box breathing ini konon katanya teknik yang sering dilakukan oleh orang-orang dari Navy SEAL. Kalau mereka mau perang lah gitu ya, atau mau ke medan yang sangat uncertain, luar biasa gitu ya, mereka melakukan ini box breathing untuk memberikan ketenangan. It will bring balance to your mind and body.
dan meregulasi natural rhythm. Kita perlu natural rhythm. Kenapa? Karena kalau nafas itu tidak ritmenya tidak reguler, itu tanda kalau kita sakit atau pikiran kita lagi nggak enak. Ya. Nah, jadi untuk dealing dengan stres, mari kita sama-sama menggunakan box breathing. Caranya adalah dengan ambil nafas, ya. Di sini count to 5. Tetapi teman-teman boleh kalau belum kuat count to 2 misalnya, asal 2, 2, 2, 2 gitu ya. Ketika inhale, di sini 5 count. Jadi ambil nafas 1, 2, 3, 4, 5, hold. Hold-nya juga 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru dibuang. Nah, ketika buang lewat mana? Semuanya lewat hidung, nggak lewat mulut. Ya. Setelah exhale, di hold lagi dulu sebelum ambil nafas. Kita coba yuk. Saya tutup dulu ini ya. Iya, baik. Nah, Mari Bapak dan Ibu. Ya, semangat nih sepertinya ya. Bu Imung, sore-sore semangat ya. Ya, Ya, baik. ayo. Sudah banyak kegiatan yang bikin kita stres mungkin hari Iya, ini siap. ya. Jadi kita lakukan ini mungkin 1 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Tapi teman-teman Baik. bisa praktek ini, dan ini pun bisa dipraktekkan ke anak-anak murid yang jadi guru ya, untuk membantu mereka meregulasi emosinya. Ya. Oke. Mari kita sama-sama yuk ambil nafas. Ambil nafas lewat mana tadi? Hidung. Lewat hidung, Bu. Hidung. Jangan pernah ambil nafas lewat mulut. Karena mulut bukan tempatnya untuk ngambil nafas. Dia untuk makan aja sama ngomong gitu ya. Baik. Kita mulai ya. Siap, Bu. Oke. Dalam hitungannya mau berapa? 5 cukup? Atau Cukup, mau Bu. Bagaimana 1000? Bapak dan Ibu? Oh, semua tangannya seperti ini, Bu. Jarinya 5. 5. Oke. Jarinya 5 boleh. Siap. Semua tangannya di sini, satu lagi mungkin di perut ya, sembari Ya. menghitung sendiri, boleh gitu ya. Ayo kita inhale. 1, 2, 3. Mungkin saya nggak akan ngomong, saya pakai tokat itu kali ya. Karena kalau saya ngomong saya nggak bisa napas juga. Siap, boleh dari saya, Bu Imung. Oh baik, ya Oh, baik. silakan. Baik, Bu Imung. Ya. Izin Bapak dan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, betul tidak Bu Imung? Jadi gini, kayaknya terlalu berat nih kalau kepanjangan 5 ya. Oh, 5 siap. hitungan dulu. Coba 5 hitungan dengan hitungan 5 apakah hitungan detik Pak Belvin bilang? Terserah sih Pak, tapi kalau menurut saya kalau masing-masing itu kan bisa ngitung dengan konsisten ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau kalau mau pakai device juga nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan. Di awal itu harus kita enak melakukannya. Kenapa? Karena ini kan untuk meregulasi emosi kita, gitu ya. Oke. Ya, hitungan 5 yang agak cepat coba Mbak Intan. Jadi gini, inhale, Bu. setelah Inhale. itu hold, Ya. Hold. setelah itu exhale, Exhale. setelah itu hold lagi, Hold lagi. baru inhale lagi. Oh ya, baik. Ya, lalu Saya coba. cycle-nya terus ya. Oh, siap. Inhale. 5, 4, 3, 2, 1, hold. Exhale. 5, 4, 3. Hold-nya juga hold-nya 5 hitungan juga ya, Bu? Ya. Nah, Jadi siap dapat ilmu baru. Hitung Ya. 5, lalu Ya, Bu. hold hitung 5. Hold hitung 5. Exhale hitung 5. Exhale-nya 5. Hold hitung 5. Oh, siap, Bu. Baru Hold lagi 5. Ya. Oh, siap. Jadi bayangkan ada sebuah kotak, di Ya. masing-masing garis kotak itu ada
inhale, ada ambil napas, ada tahan, ada buang, tahan, lalu ambil lagi, tahan. Jadi seperti itu cycle-nya. Siap Bu Imung. Ya, sekali Baik lagi ya. Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini masih trial nih yang itu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kita coba lagi. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Alhamdulillah. jadi bisa napas lagi ya. Ya, Seperti itu sudah bisa kira-kira. nafas lagi, Bu. Ya. Betul. Iya. Terima kasih Bu Imung, Bapak Ibu Thank you, semuanya. Mbak Intan, keren. Iya. Terima kasih Bu Oke. Imung. Thank you Mbak Intan. Mari kita Sama-sama yang kedua Ibu. ya. Oke. Yang kedua itu adalah bernafas dengan humming bee. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat Ibu. Masih inhale exhale ya Bu, izin di layar. Oh, di layar. Masih Sudah? box berarti ya sekarang sudah humming bee Bu. Oke. Ya. Humming bee ini itu adalah dari sebenarnya di banyak sistem mereka pakai ini juga. Ini dari pranayama atau dari yoga gitu. Di yoga namanya Brahmari. Ada tahapannya. Yang kita akan lakukan adalah tahapan yang santai, yang pemula gitu ya. Nah, di humming bee ini kenapa sih penting ya? Yang pertama, nah ini mungkin teman-teman belum terlalu tahu, belum terlalu paham dengan nitric oxide. Saya juga lagi masih belajar gitu ya. Ternyata ketika kita bernafas dengan humming itu meningkatkan nitric oxide production di badan kita. Gunanya nitric oxide itu apa sih? Oh, banyak banget. Banyak banget. Tetapi saya cuma masukin 3 ini yang terkait dengan public speaking. Untuk kesehatan kita bagus, bahkan mohon maaf ini semua orang dewasa ya, dia juga akan membantu kita dalam urusan-urusan seksual ya. Artinya kalau nafasnya bagus dengan latihan humming bee ini akan meningkatkan nitric oxide. Di luar ada banyak yang buatan, tetapi ngapain yang buatan kalau kita punya yang alami? Bahkan si nitric oxide ini disebut sebagai Mother Nature's natural tranquilizer. Jadi kita nggak perlu tranquilizer dari luar nih. Sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Nah, kalau dalam ritual keagamaan di semua agama itu ada ya dengan chanting misalnya, dengan berdoa, dengan humming, dengan bernyanyi. Itu ada masuk semua. Lalu yang berikutnya dia akan membuat nervous system kita relax. Ya. Dan ini akan membuat anxiety, depression, simptom kita itu akan berkurang. Dan yang ketiga, dia akan rilis serotonin dan dopamin. Ya. Oke, baik kalau gitu kita sama-sama coba ya. Nah, untuk mencoba gini, saya lakukan nih sembari bersepeda, itu saya sembari nyanyi. Enggak, terserah mau pakai musik atau enggak, atau humming aja. Ya, misalnya humming lagu Balonku Ada 5. Gitu juga bisa ya. Humming seperti itu. Nah, kalau di teknik yang lain itu kita bisa lakukan dengan menutup kuping misalnya. Sampai sepanjang-panjangnya. Ini juga bisa dilakukan untuk mengukur ya kekuatan kita ketika bicara itu berapa lama sih? Ya. Karena ketika bicara kan semua napas keluar tuh. Gitu ya. Ayo kita lakukan sama-sama, boleh? Mbak Intan lagi nih. Siap, Bu. Silakan. Ya. Siap. Yang menutup telinga atau yang bersenandung? Yang biasa aja, nggak usah bersenandung kali ya. Kalau bersenandung kita gitu butuh saja, Bu, ya? lagu kali. Oh, Aja siap. ya. Siap, Bu. Aja, tetapi jangan lupa ambil napas dulu. Ambil napas, masukkan ke diafragma. Kita nggak banyak ngomongin diafragma ya, teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya, silakan. Mbak Intan.
Seperti Pakai itu bukan ya, balonku Bu? ya. Nah, Oh iya, mungkin ada yang nggak karena tahu tadi lagu terakhirnya balonku. dengar balonku ya, Bu, ya, jadi keikutan balonku. Iya. Nah, saya agak-agak takut salah nih, Bu. Ah, Ya, kita seperti ambil itu nafas bukan? aja, Ya, ambil ya, Bu. nafas, yuk sama-sama. Setelah itu diham ya. Sampai habis. Setelah itu naikin lagi ya. Mungkin istirahat sebentar, cari apa namanya, dapat pernapasan biasa. Ayo kita ulang satu kali lagi ya. Ambil nafas pelan-pelan. Sampai ini ya, perutnya mengembung loh kalau ketika ngambil nafas itu, terus baru nanti dikeluarin, ketika ngeluarin itu berdikit-dikit perutnya akan mengempis gitu ya. Baik. Ya. Kita ulang lagi ya. Siap semuanya? Ya. 3, 2, 1. Ambil nafas. Lepaskan. Ternyata nafas saya sudah nggak kuat, Bu. Kayaknya memang harus latihan lagi nih. Saya benar-benar dapat ilmu nih. Apa-apa. Nah, itu Ya, bisa siap. diwaktuin juga nanti untuk melihat perkembangannya gitu ya. Iya, siap. Tiap hari misalnya 5 menit atau dengan nyanyi dulu ya, dengan berhumming dengan lagu gitu ya. Iya. Sembari olahraga. Nah, itu juga bagus. Oke. Nah, ini sebenarnya apa namanya, tentang nitric oxide nih, kalau teman-teman mau gali, wah menarik sekali. Itu yang penyebab si 3 orang researchers ini mendapatkan Nobel Prize karena nemuin ini gitu ya. Kita suka nggak tahu aja. Oke, yang ketiga atau yang terakhir adalah fire breathing. Benefitnya apa? Dia akan enhance atau meningkatkan konsentrasi kita. Nah, kalau tadi itu untuk menenangkan, yang ini itu untuk bikin kita bersemangat. Jadi kalau aduh kok aku rasanya nggak enak nih, mau ini kurang semangat gitu ya. Nah, tingkatkan semangatnya sebelum public speaking, sebelum naik panggung gitu ya, dengan fire breathing sebentar aja ya. Nah, itu yang pertama, enhance your concentration, yang kedua increase mindfulness. Dan yang ketiga, nah ini yang penting, it strengthen abdominal muscle. Nanti perut kita jadi kayak apa namanya, lebih kenceng gitu ya. Lama-lama kalau tekun ya mungkin bisa six pack juga. Kalau saya masih one big pack. Backpack. Ya, caranya bagaimana? Semua nafas ini hanya menggunakan hidung, bukan mulut ya. Nah, untuk fire breathing ini adalah napas-napas pendek. Kita tidak boleh menggunakannya terlalu lama. Kita gunakan hanya ketika kita butuh apa namanya, energi ya. Nah, untuk inhale-nya pasif aja, nggak usah sampai dalam-dalam banget. Inhale pasif dan tanpa pausing, nanti exhale. Ini ada banyak namanya orang, ada dulu saya pernah pakai latihan ini untuk para peserta, saya bilang nafas anjing karena dengan gini gitu ya. Tapi orang-orang pada oh nggak mau gue disamain sama anjing. Maka oke, fire breathing atau dragon breathing juga boleh gitu ya. Nah, ini jadi ambil napas sama buang napasnya itu equal, sama. Nah, oke, kita lakukan seperti ini ya. Boleh dirasakan ya. Kita cuma begini aja. Kalau ini boleh bunyi karena ini latihan ya. Seperti apa namanya, kalau kita mau buang ingus kali ya. Mohon maaf. Atau itu kalau pakai hidung. Ada juga yang pakai mulut seperti ini. Gitu ya. Udah persis anjing ya. Atau kita segera gunakan yang pakai hidung ya. Oke, sudah siap, sudah normal napasnya, baru kita gunakan ini, fire breathing ya, lewat hidung.
Terlihat di sini ya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Aus, minum deh minum. Oke, jadi seperti itu dan ini bisa dilakukan sparingly, jangan dilakukan terlalu sering, ya. Gunanya seperti inilah kira-kira benefitnya. Oke, itu saja dari saya. Ini beberapa referensi yang mungkin bisa teman-teman apa namanya cek. Saya suka sekali dengan bukunya James Nestor, Breathe, karena sangat saintifik. Dia juga tidak berpihak pada satu aliran tertentu, begitu ya. Dan begitu juga dengan di Oxygen Advantage. Nah, untuk yang humming tadi bisa dilihat di humming effect. Sementara untuk pernafasan biasa atau juga tentang nitric oxide bisa dilihat di link-link ini. Saya berharap teman-teman semua sekarang ya mulai embrace your breathing. Peluklah napas kita, karena tanpa napas kita nggak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih teman-teman semua. Wah, Saya kembalikan ke Mbak Intan. baik. Terima kasih Ibu Imung. Terima kasih banyak. Ya. Ya, karena tadi saya senang kutipan yang terakhir ya Bu ya. Bernafaslah, peluklah nafas dan sayanglah nafas kita ya. Karena tanpa nafas kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, betul sekali ya Bu ya. Karena nafas salah satu yang memang terkadang dilupakan tapi sangat berpengaruh dalam hidup kita. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Imung. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk tadi saya luput untuk Ibu Imu ini berasal dari BINUS Business School Executive Education, Foster and Bridge Indonesia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, untuk bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti akan di akhir ada question and answer session. Dan jika ingin, izinkan saya untuk memberi informasi mengenai Instagram Bu Imung di @imunghikmah. Nah, untuk perkenalan lebih dekat lagi dengan Ibu Imung. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut dengan Pak Sigit, nah di sini sudah ada yang mungkin yang melirik-lirik Pak Sigit Kurnia, gitu ya, atau mungkin yang sudah berkenalan dengan Pak Sigit, tapi sebelumnya kita akan foto dulu Bapak dan Ibu. Nah, foto bersama Ibu Imung dan juga kelas kreatif Indonesia ada pada dan di sini. Saya akan di sini ada 4 slide ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin untuk menghitung sampai 4 ya Bapak dan Ibu. Atau sampai 10? Ya, baik. Untuk setiap slide-nya saya itu sampai 4 ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4. Baik, slide kedua. 1, 2, 3, 4. Slide ketiga Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4. Dan sekarang menuju ke slide terakhir. 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih Ibu Imung. Semoga nanti dapat berjumpa kembali dan juga menerima sharing-sharing dan berbaginya dari Ibu Imung. Baik Bapak dan Ibu, tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan sambut Pak Sigit untuk berbagi, tapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan informasi siapakah Pak Sigit Kurniawan. Pak Sigit Kurniawan memiliki latar belakang akademik dan kepraktisan di bidang yang berbeda. Latar belakang akademik beliau S1 dan S2 pada bidang bahasa Jepang. Sedangkan bidang kepraktisan pada dunia broadcasting dan public speaking, Bapak dan Ibu. Bidang kepraktisan diperoleh dari pengalaman bekerja di radio tahun 2003 sampai 2004 menjadi penyiar di radio RRI dan 2005 sampai 2018 menjadi penyiar radio MK FM Bandung, 2012 sampai sekarang menjadi presenter MK TV. Selain menjadi presenter atau penyiar radio, Bapak Sigit juga menjadi program director di radio MK FM. Baik Bapak dan Ibu, tidak berlama-lama lagi, beliau juga sebagai pengajar di Unikom, Universitas Widyatama dan UNAS Pasim. Baik, selamat sore Pak Sigit. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Sigit. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi mikrofonnya juga wabarakatuh. berbeda ini ya. Iya. Wah, saya langsung suaranya jernih ya Pak ya. Iya, suara saya ini. Baik Pak Sigit, terima kasih. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan, Bu Intan, dan Bu Imung. Terima kasih banyak. Saya senang banget bisa diundang oleh Kelas Kreatif ke sini karena saya juga ingin sambil menyimak paparan Bu Imung, karena saya pun juga sangat concern ke breathing ini ya, ke pernafasan ini karena sangat berkaitan dengan public speaking. Tadi beberapa poin sebelum saya, ya, karena ini akan berhubungan dengan bagaimana kita vokal atau voice control semacam itu. Ada yang saya jadi ketemu teorinya gitu Bu Imung dari pemaparan Bu Imung. Yang pertama adalah tentang bagaimana tentang breathing cycle ya Bu ya tadi ya, tentang bagaimana cycle dari bernafas. Nah biasanya kalau saya gunakan teman-teman semua hal semacam itu untuk bagaimana kita mengukur nafas kita, lalu juga kalau saya biasanya kombinasikan dengan latihan artikulasi. Jadi ketika tadi sesudah ngambil nafas seperti itu, nah ketika di exhaling-nya biasanya dikombinasikan dengan melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf vokal. Nanti kita coba ya. Kalau saya biasa seperti itu, dihitung sama seperti itu. Lalu juga yang menarik adalah tentang nafas Bu ya. Nafas tadi bahwa nafas hanya only melalui hidung ya Bu ya. Ini yang menarik karena kalau saya pengalaman saya di dunia radio, saya diajarin nafas lewat mulut Bu. Mungkin secara teori tidak boleh seperti itu, tapi menarik kenapa? Ada hubungannya dengan nanti paparan Ibu tentang bagaimana kita mengurangi noise mungkin ketika bernafas ya. Karena kalau di penyiar radio itu kita dilarang untuk mengeluarkan noise ketika bernafas karena akan jadi noise bagi pendengar semacam itu, sehingga dan juga kita butuh napas yang cepat karena ketika ngomong langsung kita berganti dengan kata-kata lain, berarti nafasnya harus cepat gitu ya, harus yang gampang masuk dan gampang dikeluarkan. Nah itulah alasan kenapa para penyiar radio biasanya menggunakan nafas ikan koi atau nafas mulut gitu ya. Napasnya cepat ya Bu ya, tapi pendek kan biasanya kan hanya untuk nyimpen baterai aja sebenarnya. Tapi betul yang paling sehat adalah nafas melalui hidung. Dan juga menarik lagi adalah tentang humming Bu. Ya ini juga nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita menguatkan vokal kita Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena humming ini salah satu latihan untuk melatih suara dalam biasanya ya, suara atau suara rendah kita. Nah, biasanya kita berlatih humming, apalagi mungkin bagi kita yang kalau jadi pembawa acara kan biasanya kita menggunakan timbre suara yang lebih rendah. Nah, untuk melatihnya supaya lebih kuat, supaya lebih deep seperti itu, biasanya latihan humming. Persis seperti yang dipraktekkan tadi ya, latihan humming atau dengan lagu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Imung. Saya sangat senang sekali. Dari kemarin malam saya menanti-nantikan acara ini ya. Karena ingin tahu ini smart breathing ini sangat penting tadi untuk kesehatan, betul ya. Untuk kesehatan sangat penting sekali. Nah, saya akan hubungkan dengan vokal ya, sama-sama belajar Ibu dan Bapak bagaimana ketika kita mengambil nafas yang betul, maka kita akan mengeluarkan suara yang baik seperti itu ya. Berawal dari nafas apapun. Saya teringat juga pelatihan public speaking dulu pernah ikut juga, yang dilatih pertama adalah nafas dulu. Nafas dulu, pertama-tama pasti nafas dulu. Tarik nafas. Mungkin orang yang nggak ngerti, tadi seperti Ibu sampaikan, kenapa sih nafas lagi, tarik nafas, keluar nafas gitu ya. Tapi justru itu yang saya sadari manfaatnya sekarang, bahwa pernafasan adalah sangat penting. Apalagi kalau kita lihat Tai Chi ya. Tai Chi itu juga semacam itu. Bahkan untuk kesehatan ya, kalau saya biasa kalau sakit tadi mengatur nafas dengan kadar tertentu dan alhamdulillah ada efeknya. Nah, saya akan ke bagian menjelaskan tentang voice control. Nah, kalau saya berkaca dari teorinya Albert Mahrebian tentang bagaimana kekuatan dari komunikasi atau public speaking, saya izin share screen Ibu dan Bapak. Siap.
Sudah terlihat Bapak dan Ibu share screen saya? Belum terlihat Pak Sigit. Belum, masih on the way karena saya di gunung. Ya, Nah, sudah terlihat Pak, sudah jelas. terlihat ya. Iya. Sip. Sekarang masih terlihat? Sudah? Masih Sudah. terlihat Pak? Siap. Oke, saya akan sharing sedikit di sini yang hadir juga para master semua. Jadi saya serasa sedang sidang skripsi atau tesis. Jadi jika saya mau memaparkan tentang apa yang saya ketahui tentang bagaimana voice control ini. Saya melihat dasarnya dari teori ini, dari Albert Mehrabian, beliau mengutarakan 3V ya, verbal, vokal, visual. Ini sudah sangat masyhur sekali. Dan Ibu dan Bapak, ini sangat bagus sekali tentang vokal ini. Kenapa? Karena kalau dilihat dari efeknya ya. Maaf memotong sebentar Pak Sigit. Boleh? Ada komen emang katanya dia belum terjelas, belum lihat slideshow-nya ya Pak ya. Di full Oh, kan masih berbentuk oke. potongan-potongan ya. Halaman. Sebentar. Ya. Biasa seperti ini. Jadi saya harus ulangi lagi share screen-nya. Oke. Sip. Sudah ya sekarang ya? Masih proses. Ya, Masih sudah on air, terlihat sudah jelas ya. Pak. Sudah. Nafas dulu, makanya nafas dulu. Ih, Ya, baik. keluarkan. Tenang. Baik Pak. Wah, langsung dipraktekkan. Terima kasih Pak. Ini penting banget tentang, tapi nafas vokal ini sangat erat kaitannya. Sebelum saya ngejelasin tentang ini, saya teringat ketika suatu hari tahun 2010 mungkin saya menjadi pembawa acara sebuah training pranikah. Dan saya disuruh aja, saya nggak tahu siapa pembicaranya gitu. Suatu saat ketika saya akan kenalan dengan pembicaranya di belakang stage, dan pembicaranya suami istri, ibu dan bapak sedang tarik nafas-nafas, inhale, exhale. Ini kenapa saya bilang itu ya? Oh ternyata si pembicaranya newcomer, pembicara baru gitu. Dia tapi bagus tuh duet suami istri, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Tapi alhamdulillah betul ketika perform sangat bagus sekali. Itu pentingnya nafas itu. Dan tadi terkait dengan vokal saya ngambil teori ini ternyata punya dampak yang cukup bagus, 38% dari verbal yang kita sampaikan. Kita biasa fokus ke verbal ya, apa yang akan kita sampaikan, bahan-bahannya apa gitu kan. Tapi kita lupa dengan vokal. Nah, kalau saya sih sebetulnya kalau vokal bukan berarti harus merdu ya. Karena kita bukan penyanyi dan penyiar radio gitu. Tapi bagaimana vokal ini Ibu dan Bapak, satu kita nyaman. Oke, kita nyaman. Saya ingat tuh ketika saya belajar di kampus karena saya background-nya dari Universitas Pendidikan Indonesia, pasti ada satu mata kuliah tentang bagaimana cara mengajar jadi seorang guru gitu ya. Di sana diajarkan bagaimana kita ngajar nih 1,5 jam. Nah, kuat nggak sih kita bersuara ngajar 1,5 jam itu? Nah, tentunya tadi carilah vokal kita atau timbre suara kita yang nyaman. Bukan nggak boleh terlalu tinggi, pasti kita lelah. Terlalu rendah juga anak-anak atau murid-murid kita pasti tidak akan terdengar suara kita. Tetapi kita cari timbre suara kita, kalau kata penyanyi pitch control kita ini yang kita nyaman nih. Ngomong segitu Mbak Intan, ngomong segitu udah nyaman belum Mbak Intan? Kuat nggak kira-kira kalau kita ngajar 1 SKS atau 2 SKS gitu ya? Kayaknya capek deh kalau ngomong kayak gini. Coba agak turunin sedikit gitu ya. Atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah pun juga jadi terdengarnya bergumam dan orang tidak akan clear mendengar message kita. Sedangkan inti dari public speaking kan bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada halayak gitu. Nah, ini vokal, kembali ke vokal tadi memiliki dampak yang sangat signifikan 38%. Bagaimana kalau saya next kan? Kita akan coba lihat bagaimana power suara kita. Bukan berarti harus teriak Bapak dan Ibu ya. Tadi bukan harus teriak-teriak. Apalagi kalau ada yang guru SD mungkin. Kalau guru SD mungkin harus agak rock and roll sedikit. Ada nada-nada tingginya gitu ya. Nah, bukan teriak. Tetapi bagaimana terdengar dengan jelas. Sampai kalaupun di kelas tuh ya. Ada 40 orang sampai ke belakang terdengar jelas. Bahkan tanpa Baik Bapak dan Ibu, sepertinya sinyal. Kita tunggu dulu saja ya Bapak dan Ibu. Mohon izin ini Pak Sigit mungkin terlempar.
Iya, Nah, tadi sudah hadir. Iya, baik. signalnya bernafas dulu ya gitu. Iya, betul, Pak. Ternyata sinyalnya ikutan webinar kita ya, Pak ya. Ini penting bener ya Bu ya, jeda ya. Kalau Betul. saya agak-agak random nggak apa-apa ya, jeda. Ini public speaking penting banget jeda ya, agar tadi vokal kita juga ada rehat sebentar. Kalau kita ngomong terus juga kan agak-agak gimana gitu ya. Biasalah. Oke, kita lanjutkan Mbak Intan dan juga semuanya tentang power Baik, suara Pak. kita. Nah, power dari mana? Saya akan berhubungan dengan ini, nyambung dengan Bu Imung, dengan apa namanya, dengan nafas ya. Kita mengeluarkan suara dengan baik, dengan cukup terdengar, dengan berpower, dimulai dari nafas kita. Karena kan ada hubungan ya antara nafas kita terdorong keluar gitu, dan ada penampang kita, mulut kita akan membantu suara itu terproses menjadi huruf A, B, C atau D gitu kan. Semuanya sebuah rangkaian dari nafas gitu sampai mulut kita terbuka mau jadi seperti apa hurufnya, itu semuanya rangkaian. Nanti makanya akan terhubung dengan artikulasi gitu ya. Napasnya udah bagus banget gitu ya. Napasnya udah bagus banget, tapi kok kalau ngomong nggak jelas. Oh, si penampangnya, si mulutnya itu kurang terbuka. Huruf A-nya kurang terdengar, huruf I-nya juga kurang jelas misalkan. Karena tadi penampangnya, mulut kitanya, artikulasi nyambungnya ke sana. Sehingga kalau untuk power kita latihan nafas, tadi biasa saya menggunakan itu ya, latihan nafas, lalu kita bunyikan huruf A misalnya, dimulai dari nada terendah sampai yang tertinggi. Ini sekalian kita mengambil apa ya, cari-cari kita nyamannya di mana, seperti itu. Nanti kita latihan ya. Lalu ada artikulasi, tadi sudah jelas bagaimana pengucapan huruf demi huruf. Coba saya ingin tanya dulu, sampai sebelum ke artikulasi, di sini siapakah ibu bapak yang merasa ngomongnya cepat? Silakan di chat saya. Silakan. Yang mengaku, oh saya ngomongnya cepat. Apakah itu kesadaran sendiri atau disadarkan oleh orang lain? Atau belum dapat hidayah juga, bahwa saya ngomongnya cepat? Banyak nih, Pak. Banyak nih Karena Pak Sigit langsung ngechat. karena saya alumni ya. Alumni dan masih. Makanya nanti akan tetap nyambung dengan breathing ya, karena orang yang ngomongnya cepat, Ibu dan Bapak, itu apa ya, dia itu di otaknya terlalu random, banyak banget yang ingin disampaikan. Kalau bisa mulutnya 5 ya 5 gitu ya. Tapi kan jadi monster kan mulut kita 5 ya. Makanya breathing tadi yang diajarkan Ibu Imung sangat bagus sekali untuk orang yang ngomongnya cepat. Dia belajar sabar, satu-satu aja. Kalimatnya satu-satu aja, nggak usah 5-5 jadi dikeluarkan. Nah itu ya. Nanti saya kasih remnya ya. Nanti saya kasih rem buat Bapak Ibu yang ngomongnya cepat. Gratis remnya ya. Ingin tahu ada remnya, saya kasih nanti remnya. Tapi nggak ada di merek-merek sepeda, nggak ada, motor nggak ada ya. Lalu intonasi, lalu speed. Nah nanti di bagian speed saya akan menjelaskan tentang apa sih. Saya ngomongnya cepat, disadarkan istri, alhamdulillah. Ngomongnya belibet, yes, itu tanda-tanda kalau ngomongnya cepat adalah belibet ya. Saya, wah keren ya. Saya ada teman, jadi saya tenang kalau gitu yang ngomongnya cepat ya. Yang ngomongnya cepat itu salah satu nih ya, yang ibu bapak pasti kenal adanya Pak Habibie almarhum ya. Beliau tuh ngomongnya cepat. Saking banyak yang pintar banget beliau ya, saking banyak yang ingin disampaikan, ngomongnya tuh cepat. Nah, ciri-ciri cepat, kata-katanya suka agak apa ya namanya, double-double gitu ya. Satu ini belum beres sudah dilanjutkan dengan kata yang lain. Kalau tidak percaya silakan dilihat putarannya itu ya, apa? YouTube-nya. Itu beliau termasuk orang yang speed-nya cukup cepat. Oke. Berikutnya adalah, nah ini tentang power ya, dan artikulasi saya akan bahas sedikit. Tidak bersuara malas. Nah, tidak bersuara malas kayak gimana sih? Contohnya misalkan seperti ini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya semuanya ya. Kita kembali di pelajaran matematika, masih di Zoom gitu. Apalagi Zoom ya Bu ya. Kalau di kelas mungkin enggak lah ya. Kalau di kelasnya atmosfernya beda kalau public speaking yang langsung gitu ya. Karena atmosfer yang membuat kita jadi bangun gitu. Jadi yes. Tapi kalau di rumah kan beda lagi mungkin ya. Mungkin beda lagi. Tidak bersuara malas. Kalau saya sih mengatakan kita ngomongnya kayak antusias. Antusias.
Kayak malas seperti apa? Coba mungkin ibu bapak ngobrol dengan temannya yang sedang bete. Nah itu orang bersuara malas gitu ya. Aduh gimana ya? Itu orang bersuara malas. Maka akan nyambung apa ke artikulasi juga nggak betul kalau orang yang sedang bete agak nggak buka mulut dan sebagainya. Lalu berikutnya ada tidak bergumam. Nah ini bisa disadari sendiri atau disadarkan oleh orang lain. Kita bergumam nggak sih ngomong gitu ya? Intinya gini, kalau saya sedang berbicara, saya biasanya kalau ada orang, apa ya Pak, maksudnya diulangi lagi, saya suka introspeksi diri. Oh, saya kecepatan ya, atau saya kurang jelas ya bicaranya gitu ya. Nah itu tidak bergumam. Berikutnya adalah jelas bunyi setiap huruf. Tentunya tidak berlebihan gitu ya. Lalu berikutnya tidak ada penumpukan huruf. Ini penumpukan huruf itu yang tadi ini satu kata belum beres sudah diikuti dengan huruf yang lain. Nah ini akan dirasakan oleh orang-orang yang ngomongnya cepat. Nah sekarang saya akan latihkan sedikit tentang bagaimana kita melatih artikulasi dikombinasi dengan breathing yang Bu Imung tadi sampaikan. Mohon izin ya Bu ya. Baik. Nah, yang paling umum orang latihkan adalah bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, ini seperti kalau di paduan suara pasti dilatihkan ya, bagaimana kita mengucapkan huruf vokal ini dengan jelas. Nah, Ibu dan Bapak, kita ucapkan yuk sekarang semuanya huruf A, mulutnya dibuka. A gitu ya. A ya. Saya nggak bisa lihat satu-satu ya, tapi kalaupun ngaku udah buka kok ada yang kayak gitu. Tetap ngekeh udah buka apa padahal masih tutup ya. Kalau nggak percaya, saya coba Ibu Bapak ada nggak botol air mineral ya? Apa kayak gitu? Saya nggak ada ya. Nah, masukkan ke dalam mulut, tapi yang bagian depannya, bukan belakangnya gitu ya. Depannya. Dikit aja. Nah, kita pasti akan terpaksa membuka mulut. Cukup segitu, pertahankan, bunyikan A. A gitu ya. Oke, sip. Bagus. Ini mantap. Oke, ini baru pemanasan dulu, belum aslinya. Huruf I, Ibu Bapak di apa ya, kalau bahasa Indonesia Sunda dijebengkan, kalau bahasa Indonesia ditarik ya, kanan kiri harus simetris. I Oke, huruf I gitu. Huruf U-nya monyong. U. Huruf E-nya juga seperti huruf I, ditarik kanan kiri. Huruf O juga bulat ya, apa bulat? Gitu ya. Oke. Saya anggap semuanya sudah. Open kamera lebih asik, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba akan kombinasi dengan breathing yang Ibu Imung sampaikan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti ketika inhale, pas exhale-nya diucapkan dengan huruf A, coba dengan suara yang terendah dulu. A. Kalau laki-laki itu versi laki-laki, kalau Teh Intan gimana versi perempuan suara rendahnya? Beda nanti. Gitu. Suara rendahnya gimana? Coba ya Pak. Ya. Mungkin segitu Ya, segitu kurang ya, rendah segitu ya. ya. Jangan seperti saya, bahaya. Nanti jadi sebagai laki-laki. Oke, inhale-nya 5, ditahan. Betul Bu, saya selalu seperti itu, ditahan. Exhale-nya 5 ya. Jadi pas A, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya kasih contoh dulu, huruf ngambil napas, 5. Gitu ya. 5. Oke, kita mulai ya Ibu dan Bapak. Tarik nafas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan huruf A. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kalau nggak ada tetangga yang sakit dan nggak ada tamu, kita keluarkan dengan agak sedikit naik sedikit ya. Karena kalau ada yang sakit jangan lah ya. Huruf A-nya gitu ya. Kita coba cek ya. Cek. Nah ini sekaligus saya masukin nih Bu. Kalau kita menggunakan nafas seperti Ibu Imung tadi katakan dari perut Bu. Ya nafas perut. Kalau psikologi nyebutnya, kalau di bidang psikologi namanya nafas kupu-kupu ya. Nafas
kura-kura kalau di istilah psikologi ya, bagi orang yang suka marah katanya napas kura-kura tahan di perutnya dikembungkan. Nah kalau kita di public speaking napas perut ini yang dikembungkan perutnya ya, kalau saya nggak usah dikembungkan karena sudah kembung sendiri gitu. Nah Ibu dan Bapak itu sebetulnya ketika kita suarakan akan kita bunyikan suaranya tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berteriak atau suaranya ingin ditinggikan karena outdoor misalnya, maka gunakanlah nafas perut. Kenapa? Kalau kita nggak pakai nafas perut, maka dia akan switch secara otomatis menggunakan suaranya menggunakan bukan suara perut tapi suara yang menggunakan leher. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan suara leher, efeknya apa? Efeknya yaitu Ibu akan apa sih bahasa Indonesia pera itu Serak ya Pak? serak. Jadi kalau Ibu Bapak teriak au gitu, serak berarti dia menggunakan ini nih, menggunakan tenggorokan. Tapi kalau Ibu menggunakan perut, nah biasanya para penyanyi kalau nggak salah mohon dikoreksi, kalau ref itu menggunakan di perut, kena akan kuat dan panjang. Aduh, panjang lagi, panjang gitu ya. Coba sekarang ngambil nafas, lalu ditahan gitu, ditahannya di perut, lalu keluarkan huruf A dengan teriak. Siap. Nafas 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Tuh di perut. 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Teriak. Tuh. 2, 3, 4, 5. Oke. Sip ya kalau nggak ada tetangga ya. Lanjutkan ke huruf I, E, O dan sebagainya. Saya nggak akan lanjutkan karena waktunya nanti habis ya Ibu dan Bapak. Itu satu latihan dulu. Ini bagus banget untuk melatih artikulasi kita. Apalagi kalau kita ngajarnya itu pagi-pagi ya Bu ya. Pagi-pagi kan suka aduh ini masih suara tidur gitu ya. Maka kita coba latih dulu A, I, U, E, O minimal itu. Selebihnya kalau saya latihan itu supaya mulut kita lebih lancar yaitu menghitung 1 sampai 500 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini akan melatih mulut kita akan lebih aktif ya, mulut yang aktif. Berikutnya adalah mengucapkan serangkaian kata-kata yang sukar, nanti saya akan latihkan. Nanti ada banyak hal ya kata yang sukar ini Bapak Ibu bisa praktekkan, misalkan 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 ribu, tuh 9.000 jadinya ya. Itu kita bisa praktekkan. Lalu berikutnya adalah membaca dengan loud, dengan keras ya, dengan dizaharkan, itu adalah salah satu kita melatih suara kita. Kan agak-agak suka lelah ya Bu ya, Bapak ya, ketika kita membaca dengan keras karena mulut kita harus aktif. Itu sangat bagus bagi Bapak Ibu yang artikulasinya atau yang ngomongnya cepat. Jadi terapi bagi yang ngomongnya cepat adalah membaca dengan keras. Buku boleh dibaca dengan keras atau kita ketemu pamflet kita baca dengan keras. Kenapa ini melatih kita? Karena bagi orang yang ngomongnya cepat, insya Allah ini bisa dikendalikan, tidak akan cepat terus gitu ya. Kita bisa kendalikan. Kelebihan orang yang ngomongnya cepat pada porsi tertentu kan dia akan memberikan semangat ya. Biasanya semangat orangnya ya, seperti itu. Oke, kita latihan sedikit. Nah, ini latihan yang agak beda sedikit. Nggak selain 1 biru, 2 biru, 3 biru, 1 tusuk, 2 tusuk, 3 tusuk, 4 tusuk, 5 tusuk. Sekarang kita coba latihan Ibu dan Bapak. Kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa. Saya kombinasi supaya menghemat waktu dengan intonasi ya Bu ya Pak ya. Karena intonasi ini kenapa? Kalau kita tidak pelajari, tidak latihkan, kita akan cenderung datar. Kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa. Kalau demikian Ibu dan Bapak maka akan lebih mudah kita salahnya. Tapi kalau kita intonasikan kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa, kemana, kenapa, mengapa. Oke, kita latihkan. Ibu Bapak silakan sebanyak-banyaknya sampai saya hentikan. Saya akan hitung aja ya, hitung ya. Saya pakai stopwatch ya. Saya akan pakai stopwatch. Saya akan hitung 30 detik ya Bu ya. 30 detik Bapak Ibu mengatakan atau mengucapkan kemana, kenapa, mengapa. Boleh open mic supaya ramai juga ya. Kemana, kenapa, mengapa. Silakan. 1, 2, 3.
Kemana, kenapa, mengapa, mengapa, kemana, kenapa, 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 mengapa, kenapa, Kemana Kenapa, tuh? Kemana Tuh? Sudah Bu, cukup. Nah, semangat nih, sudah Bu. Semangat. Karena Teh Intan ya, yang paling lancar itu pasti ibu-ibu. Ini pertanyaannya coba sering nggak ibu-ibu katakan kemana Pak, kenapa, mengapa, itu Kata paling kunci ya, Pak. kata kunci. Kemana, kenapa, mengapa ya. Ini hanya salah satu latihan, banyak sekali latihan-latihan lain. Ibu bapak bisa searching di YouTube dan sebagainya. Kenapa? Ini bagi, terutama saya memberikan pesan kepada nasib seperti saya ngomongnya cepat ya, ngelatih semacam ini sangat penting banget, karena kalau kita tidak latih ibu dan bapak, kasihan ya, ilmu kitanya tidak bisa disampaikan dengan baik, dengan jelas gitu ya. Kita coba tanya aja ke murid-murid kita gitu, ke teman-teman kita, kalau saya ngejelasin tuh enak didengar nggak atau kecepatan nggak? Itu sangat baik sekali bagi orang yang ngomongnya cepat. Alhamdulillah saya dulu di terapi ketika masuk radio ya, didengerin terus sama program director saya, pasti akan diprotes tiap hari gitu kalau ngomongnya cepat gitu ya. Karena saya berada di radio dewasa, Teh Intan. Kalau di radio anak muda, mungkin saya tidak terkendali. Karena radio anak muda kan cepat-cepat ngomongnya ya. Iya betul Pak. Kalau saya tuh terlahir di radio dewasa, jadi agak santuy. Itu bagus banget ya terapi ya, terapi. Nah juga bagi yang ngomongnya cepat ini bisa juga dikontrol dengan kita ngerekam kita ketika berbicara. Ini bagus banget, kita bisa dengerin sendiri buktinya seperti itu. Lalu berikutnya adalah, nah ada juga latihan seperti ini, coba Bu. Kepala digaruk, kelapa diparut, betul kan? Atau kepala yang diparut? Nggak enak ya, sakit ya. Coba kita latihkan dulu bentar aja kalau ini, 10 detik aja ya, 10 detik aja. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, gunakan intonasi ibu dan bapak ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba ya, gunakan intonasi agar biarpun ini kata-katanya susah, akan lebih mudah. Dan buka mulutnya ya, jangan malas ya. Siap, 10 detik ya, saya hitung 10 detik, bentar, pakai stopwatch dulu. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Ada yang kepalanya diparut, Ibu, Bapak? Ketuker ya. Kepala yang diparut, kelapa yang digaruk, itu salah ya. Nah, ini latihan treatment lah ya bagi kita untuk melatih artikulasi. Yang penting sebetulnya, apalagi akan terasa bagi kita yang oh iya ya, saya artikulasinya kurang jelas. Dan apabila artikulasi kita udah bagus, napas kita diperbaiki, insya Allah nih power kita, suara kita akan lebih berpower. Di sini ada nggak? Coba saya cek lagi di chat. Ibu bapak yang ada komplain dari muridnya, dari mahasiswanya, dari siapapun, dari temannya, suaranya kecil, nggak kedengeran. Coba. Yes. Coba kalau yang iya, kalau yang enggak ya nggak usah. Kalau yang sudah dianugerahi stereo suaranya ya alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Tapi saya stereo Kang, tapi belibet. Nah itu yang tadi, kecepatan gitu ya. Ini nggak bermasalah. Biasanya kalau orang yang ngomongnya pelan nggak bermasalah sih biasanya. Tapi suaranya kok pelan. Coba perbaiki nafas seperti tips dari Bu Imung tadi, kombinasikan dengan latihan artikulasi A, I, U. Insya Allah ya, secara bertahap tentunya tidak akan langsung berubah, tidak ya. Belum ada herbalnya ya untuk membuat suara kita langsung gitu ya.
Kecuali makan pepaya mungkin ya akan lebih lancar ngomongnya ya. Oke, setelah latihan artikulasi tadi saya kombinasi dengan intonasi Ibu dan Bapak karena intonasi sangat penting. Coba kalau kita Zoom, mungkin sekarang kembali lagi ke ini ya Bu ya, ngajar kembali lagi online ya, karena Omikron ya. Nah apalagi kalau kita online ya Bu ya, aduh kalau kita nggak variasikan kita menyapa anak-anak kita di di Zoom juga akan menarik. Nah intonasi ini kenapa penting Ibu dan Bapak? Kalau zaman sekarang itu gini, Ibu dan Bapak aja yang kita sebagai audiens Bu ya, kita bisa langsung menilai ini pembicara bagus atau enggak. Ini secara kasat mata ya Bu, ini bukan secara konten. Ini menarik nggak ya? Kesan pertama ya, salah satunya ketika bicara di intonasi bicara. Kayaknya rame nih ini ya. Apalagi ditambah secara visualnya, menarik ya. Cerah, ceria. Wah, semangat banget nih kelihatannya. Pas ngomong juga, wah beneran semangat, intonasinya bagus, udah pasti. Orang akan stay tune mendengarkan kita gitu ya. Kalau public speaking offline, public speaker khawatir. Orang-orang akan meninggalkan kita. Ada yang ke air, ada yang apa. Kalau zaman sekarang ada yang baca HP gitu kan, kalau zaman sekarang. Kalau di online apa Bu? Kekhawatiran ketika kita ngisi di kelas Bu? Ditinggalkan murid-murid? Pada semuanya nggak open kamera misalkan gitu ya. Ditanya nggak ada yang ngejawab misalkan. Nah itu tantangan bagi seorang public speaker sekarang. Nah kita bisa mainkan intonasi salah satunya ya. Agar intonasi kita tidak datar dan membosankan. Kalau ibu-ibu pasti akan terlatih kalau masih punya anak kecil. Mendongeng ya Bu ya. Ya kalau kita mendongengnya tidak pakai intonasi yang menarik, anak-anak kok Cinderellanya kayak robot ya Bu ya. Kitanya nggak pakai ini. Cinderella terjun dari kayangan lalu dia gitu kan. Ibu-ibu pasti akan terlatih. Bapak-bapak, mari kita berlatih. Intonasi. Nah, intonasi ini Ibu dan Bapak tentunya akan disesuaikan dengan apa? Dengan siapakah lawan bicara kita, siapakah audiens kita. Tentunya tidak lebay, tidak berlebihan. Tentunya kalau di hadapan kita anak-anak SD, anak-anak TK, pasti ya guru-guru TK SD akan berlebihan sekali. Karena itu seharusnya anak SMP, SMA, apalagi mahasiswa akan lebih minim. Intonasi nggak akan terlalu berlebihan seperti guru-guru TK atau SD seperti itu. Nah, intonasi disesuaikan dengan audiens kita siapa seperti itu. Tetapi tetap diperlukan meskipun intonasi tadi atau audiens kita maksud saya itu sangat formal, tapi intonasi perlu banget untuk kita supaya lebih menarik dan tidak membosankan. Saya pernah sedikit menjadi pembawa acara di pemerintahan semacam itu kan. Biasanya kalau MC di pemerintahan di pinggir ya Bu ya, paling ujung nggak kelihatan. Dan mereka pas datang ketemu para pejabat ngobrol ya Bu ya, gitu ya. Kita MC selamat malam. Kalau kita cuman tidak memainkan intonasi, maka yang terjadi apa? Orang tidak akan aware ke kita. Nah, kita bisa mainkan intonasi, hanya aware. Dan alhamdulillah waktu itu saya mainkan intonasi, dan hanya mereka diam dan aware ke acaranya. Nah, ini manfaat kita berintonasi atau memainkan intonasi. Dan intonasinya alami ya, sesuai konteks seperti saya sampaikan tadi, siapa audiens kita gitu ya. Kebayangkan Ibu Bapak kalau kita ngajar di mahasiswa, intonasi kayak guru TK. Kecuali ngajar mahasiswa tentang kepaudan ya. Tapi kalau kita mahasiswa teknik, kita ngajar seperti guru TK, kan mungkin ada apa ini Ibu Bapak? Ibu guru atau Bapak dosen ada apa gitu ya. Intonasi tadi sesuai dengan konteksnya. Lalu mengekspresikan setiap kata ini penting sekali. Apalagi tadi di mix dengan gestur, wah lebih mantap lagi Ibu. Lalu memperkuat isi pembicaraan dan akan lebih menarik. Nah, coba saya akan kita akan latihan coba di sini Ibu ya. Selamat siang, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak di sekolah yang kita cintai. Ini misalkan konteksnya kita bertemu dengan orang tua murid kalau guru SMA ya. Siapa yang mau coba? 1 orang kah? 2 orang? 1 orang ya, supaya menghemat waktu. Siapa yang mau coba, Ibu dan Bapak, silakan. Membaca saja, tapi bukan membaca, menyampaikan. Oh, ada nih Pak. Ada.
Cikgu Inar. Bu Wah. Inar, Bu Guru Inar. Bu Guru Inar. Silakan Ibu yang atas saja, Bu. Selamat siang. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak di sekolah yang kita cintai ini. Oke, tepuk tangan Bu. Mbak Cikgu Inar. Cikgu Inar, Bu Inar, ini konteksnya Ibu berjumpa berjumpa langsung dengan orang tua ya Bu ya. Ya. Iya. Kalau tadi berarti- itu kayak voice over. Itu voice over. Jadi nanti bener, beda Bu. saya voice Betul. over emang. Itu voice over. Selamat siang. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak di sekolah yang kita cintai ini. Itu voice over ya. Sekarang public speaking, Ibu tadi alami, intonasinya alami. Silakan sekali lagi Ibu Inar, sekali lagi. Selamat siang. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak di sekolah yang kita cintai ini. Oke. Tinggal tadi infleksinya ya, pemenggalannya aja Bu. Mungkin ini karena saya yang buat, mungkin Ibu agak kagok. Oh ya. Nanti Ibu bisa sesuaikan jedanya di mana gitu ya. Atau bahasanya kurang mau diubah boleh. Ya. Tadi selamat siang Ibu dan Bapak, boleh kan? Seperti itu ya. Senang sekali saya Ibu Guru Dinar atau siapa namanya Ibu ya, bisa berjumpa dengan Ibu dan Bapak di sekolah yang kita cintai. Oke. Seperti itu Bu Inar, good job. Ini satu lagi ya, terakhir ya, satu lagi sebelum ke yang lain. Ibu Nenden. Yes, siap. Yang atas apa yang bawah Pak ya bacanya? Yang bawah Ibu, boleh yang bawah Ibu ya. Yang bawah. Iya. Ini Ibu situasinya Ibu di acara di sekolah ya, di sekolah. Tetapi ini lagi family gathering guru-guru ya Bu ya. Kebayang nggak sih family gathering guru-guru? Acaranya outdoor. Silahkan Ibu. Oke, selamat siang. Apa kabar semuanya? Oke, mana suaranya? Tepuk tangan yang meriah. Yeay, Ibu Nenden bagus. Betul Bu Nenden. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih Pak Sigit, luar biasa Pak Sigit. Ih, sangat inspiratif. Alhamdulillah. Ibu Nenen betul. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Gitu ya. Betul sekali Bu. Intonasinya naik ke atas semua gitu ya. Apalagi kita kan ingin apa ya? Menghidupkan suasana. Oke, menghidupkan suasana. Ini kan acaranya agak non formal, tidak formal seperti itu ya. Mana suaranya? Nah, ketika Ibu mana suaranya, Ibu diam dulu, biarkan audiens gitu ya menjawab. Termasuk apa kabar semuanya? Kita coba minta audiens untuk menjawab dulu, baru kita ngomong lagi. Mana suaranya? Kita dia ngomong dulu, baru kita tepuk tangan yang meriah untuk acara kita, gitu ya. Itu di acara yang berbeda, yang lebih rileks seperti itu. Keren Pak Sigit, terima kasih. Terima kasih Bu Nenen, juga keren. Wah, itu kita udah habis waktunya belum Teh? Izin sudah Pak. Kita sudah. lebih 5 menit ya. Oh, Gak apa-apa Pak. kan? Seru soalnya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kembali ke Bu Intan, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit, Kurnia. Wah, ini ya, langsung dari teknik pernafasan langsung ke voice control. Jadi semuanya langsung bisa diaplikasikan ya Bapak dan Ibu, saling berkesinambungan satu sama lain. Terima kasih Bu Imung dan juga Pak Sigit atas materi yang sudah dibagikan. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Mohon izin Bu Imung dan Pak Sigit, mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Bapak Ibu boleh raise hand atau menuliskan di chat box Bapak dan Ibu. Silahkan, sepertinya tadi sudah banyak yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu karena materinya sangat menarik dan sangat relate sama kehidupan kita ya Bapak dan Ibu ya. Kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa Bapak dan Ibu di akhir nanti kita ada door prize ya. Nanti 1 pertanyaan dari Bu Imu, 1 pertanyaan dari Pak Sigit, yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan door prize buku. Buku apakah itu? Sudah ada di chat box. Nah, baik Bapak dan Ibu, silakan apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan idenya. Ini sepertinya, Boleh wah, bertanya? terima Boleh? kasih. Oh, baik Bu Nenden. Assalamualaikum, silakan Bu Nenden.
Iya, kalau saya ini kan, guru, saya udah umur 52 tahun. Nah, mohon saran dari Bapak Ibu, narasumber hari ini yang sangat luar biasa ini. Saya tuh merasa, saya tuh ketinggalan komunikasi sama anak-anak yang generasi Z yang sekarang saya ajar itu. Jadi saya tuh kadang-kadang sering kayak ada gap gitu. Jadi saya tuh nggak bisa membuat mereka itu, supaya antusias belajar sungguh-sungguh pada saat saya tampil di Zoom. Kadang-kadang mereka itu, apa, kalau saya tanya, "Gimana, udah paham?" Ada yang mau ditanyakan, mereka quiet gitu, silent. Mohon sekali strategi dari Bapak Ibu berdua ini, bagaimana supaya saya tuh bisa mengikuti, bisa beradaptasi sama generasi Z yang saya ajar sekarang. Saya mengajar kelas 7 SMP, ngajar bahasa Inggris, mohon sarannya. Terima kasih Bu Nenden. Silakan kepada Ibu Imung dan Pak Sigit Kurnia. Iya. Bu Nenden, kita tos dulu. Usia kita hampir sama. Saya Malah 7 saya lebih tahun lagi tua. pensiun, Bu. Iya. Bagaimana caranya kita supaya menjadi relevan, tetap relevan dengan mereka? Iya, kita mesti ngeblend. Saya juga ngajar, kebetulan saya Palu Gada juga ya, meskipun lebih banyak ngajar eksekutif gitu ya, coaching, tapi ada teman-teman yang minta saya juga ngajarin anak-anak SMP. Kita pernah bikin apa namanya, Wow Me Camp gitu untuk anak-anak. Dan saya bisa ngeblend, saya belajar ngeblend itu dari mana? Saya belajar linggonya mereka. Linggo, jadi bahasanya mereka kayak apa gitu. Misalnya dipakai yo man gitu ya. Kita pakailah dengan cara seperti itu. Saya mau apa namanya menceritakan sedikit tentang kepolisian di Richmond, Kanada. Kepolisian di Richmond, Kanada itu merasa seperti ini. Kalau kami tetap seperti apa adanya gitu ya, sebagai polisi, itu nanti calon-calon anak-anak yang seharusnya menjadi anak-anak baik bisa jadi salah jalan karena mereka susah dideketin. Jadi yang mereka lakukan adalah melatih para polisi ini untuk belajar memahami linggonya anak-anak remaja. Setelah itu caranya juga deh, cara jalan, cara ngomong gitu ya, dengan bahkan cara berpakaian. Dan mereka akhirnya para polisi ini itu terjun ke sekolah-sekolah dan menjadi sahabat anak. Ya, mereka bergaul bareng gitu, nggak pakai pakaian polisi, pakai celana gombrong yang diturunin dikit, yang maaf belahan pantatnya itu kelihatan gitu ya, bokongnya. Itu seperti itu. Terus pakai kalung yang kayak anak-anak muda itu, pakai pakaian juga yang modelnya mereka, bergaul sehingga mereka apa namanya jadi dekat. Nah, mungkin Bu Nenden dan saya juga kita nggak bisa dengan cara pakaian kita disamain sama anak-anak gitu ya. Tapi setidaknya dengan memperpendek jarak ketika berkomunikasi dengan mereka dan menjadi pendengar, terus ngikutin caranya, gayanya mereka ngomong, itu lama-lama nanti mereka akan merasa dekat. Begitu juga dengan contoh-contoh dari pembelajaran Ibu. Jadi, semoga membantu menjawab sedikit ya. Terima kasih banyak Ibu Imung, luar biasa. Keren banget itu kalau saya bisa begitu. Semoga insya Allah kita bisa ngobrolin nih nanti di belakang layar. Baik, terima kasih Bu Imung. Apakah ada masukan lagi dari Pak Sigit untuk Bu Nenden? Iya, kalau saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja gitu ya. Kalau sekarang untuk kan bagaimana kita bisa nggak ada gap, nggak terlalu jauh dengan mereka, kita tahu dunia mereka, kita tahu tadi bahasa mereka seperti apa. Kalau zaman pandemi sekarang, sosial media sekarang, bahwa kita ya aktif di sosial media gitu ya. Kita bisa apa sih yang lagi tren di kalangan anak-anak muda, itu kita bisa kontrol, kita bisa tahu gitu istilahnya di melalui sosial media gitu. Tanpa kita, mungkin kalau sekarang agak susah kita ketemu langsung gitu ya. Mungkin lewat hal-hal tersebut akan kita tahu apa yang sedang ini mereka, dan menariknya kalau kita ngomongin hal yang dunianya mereka langsung responnya luar biasa gitu ya. Responnya luar biasa. Dan ini bisa kita siasati Ibu, kalau menurut saya adalah di pengantar mengajar.
Nah, bagaimana kita buat pengantar mengajar itu bagaimana menarik perhatian mereka dulu, mereka aktif dulu gitu ya dengan obrolan yang sesuai yang mereka minati seperti itu. Baru kita masuk ke pelajaran. Kalau kita misalkan ngajar open Zoom langsung, ya kita langsung bab 7, bab 5 gitu, aduh gitu ya. Kayaknya gitu ya. Apalagi katanya bahwa cara belajar generasi Z ini kan beda dengan kita ya. Kalau di Zoom itu kan saya mendengar di beberapa seminar sebelumnya, kalau kita kan gini nih di hadapan mereka, di hadapan kamera gini gitu ya. Kalau mereka kan bisa sambil ya, sambil rebahan, sambil apa itu, sambil yang lain gitu. Tapi itulah dunia mereka. Kalau bagi saya sih tadi masukannya kita coba mengamati dari sosial media, itu saja. Makasih banyak. Alhamdulillah ya Bu. Baik, terima kasih Pak Sigit dan juga Bu Imung. Izin karena tadi kita buka untuk 2 pertanyaan, Bu Imung, Pak Sigit dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Pertama dari Bu Nenden, ini ada yang dari chat box. Di sini ada, halo saya Asaf, usia 25 tahun, saat ini memang menjadi freelance Master of Ceremony, moderator dan iklan. Bagaimana cara efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri di depan umum selain dengan teknik breathing tadi. Saya sering sengaja membuka kacamata saya agar audiens terlihat buram. Terima kasih. Nah, baik, silakan Pak Sigit dan juga Ibu Imung. Ya, Pak Sigit duluan kali ini, silakan. Mangga Pak Sigit, silakan. Oke, terima kasih. Ini Ibu ya, Ibu Asaf ya. Ibu ya? Ibu Asaf ya, sepertinya Pak Ibu Asaf. Membuka kacamata, saya jadi ingat zaman dulu waktu saya SMA, Bu Imung. Di waktu SMA saya kayak gitu tuh. Waktu SMA ya, karena saya minus dari SMA kayak gitu. Tapi itu nggak jadi solusi ya. Kenapa? Karena yang namanya public speaking yang kalau kita pelajari kan ada eye contact ya. Bagaimana kita sebagai pembicara menatap atau melihat audiens kita. Kalau buram gimana kita bisa memperhatikan dengan baik si audiens kita, seperti itu. Jadi itu bukan solusi, itu mungkin solusi instan gitu supaya kita pede, tapi nggak jadi solusi jangka panjang. Jadi menurut saya adalah kita coba ubah si mindset kita sebetulnya. Karena ini kan Ibu Asap ini suka tampil gitu ya, suka jadi MC, tapi masih ada kendala tadi tidak pede, akhirnya buka kacamata. Mau saya sih ya perbaiki tadi belief atau mindset yang ada di otak kita, atau di kepala kita, bahwa orang melihat kita ya ingin melihat bagaimana kita tampil bagus gitu, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Nah, itu hal-hal positif itu yang memang harus ditingkatkan. Bagi saya sih lebih ke mindsetnya, karena secara pekerjaannya sudah pekerjaan penampil ya Bu Imung sebetulnya kalau di sini. Silakan Bu Imung. Baik, Mbak, kayaknya Mbak ya, bukannya Mas kan? Ya. Iya, di sini sudah dibalas Bu. Perempuan, Mbak ya, 25 tahun ya. Ya, gini Mbak Asaf, bernafas itu yang paling fundamental. Jadi latihan dulu nafasnya. Setelah itu memang yang namanya PD itu datang dari banyak hal. Kalau sudah jadi sering latihan, berarti kan sudah sebenarnya pengalamannya udah bagus ya. Nah, saya melihatnya ada beberapa hal praktis yang bisa dilakukan. Saya selalu menggunakan 5V dalam berkomunikasi. 5V itu yang 3 tadi sudah disebutkan oleh Carl Sigit ya. 3V itu tadi adalah vokal, verbal, dan visual ya. Tapi yang tadi dibahas banyak vokalnya gitu. Jadi ring 5 itu yang pertama adalah value. Kalau kita bilang sama diri kita dulu ya, I'm going to give values to this event, ya, to these people gitu. I'm going to make them happy. Ya, ketika kita ngomong begitu sehari lah sebelumnya gitu ya, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri karena ada self-worthy di situ. Kita akan bilang, oh ya, saya nih bermanfaat loh. Besok saya akan menyebarkan manfaat ini. Ya, itu value. Dan value ini harus juga disampaikan ke teman-teman ketika kita MC tadi. Karena yang tadi verbal dikeluarkan masuk lagi ke sini, dia akan menumbuhkan rasa percaya diri itu. Ya, kayak gini misalnya,
Hari ini saya akan membuat Bapak Ibu semua bahagia dengan menjadi MC misalnya, atau dengan mengatur perjalanan event kita hari ini. Ya, misalnya. Itu V yang pertama. V yang kedua itu adalah vibes atau vibrasi. Vibrasi seperti apa yang kita bawa. Nah, ini juga harus disiapkan sebagai MC ya. Beberapa hari sebelumnya kita visualisasikan, saya akan memberikan vibrasi serasa senang, rasa bahagia, dan bayangkan wajah-wajah orang meskipun buram-buram nggak apa-apa, ya. Ini yang biasanya saya lakukan kalau saya mau ngajar gitu ya. Saya minta dulu namanya, nama orang-orangnya dari panitia. Kalau saya nggak tahu gimana, saya bayangkan aja muka-muka orang yang berbahagia ketika saya ada di sana. Itu vibrasi yang bagus ya. Dan vibrasi lain itu bisa didapat kalau saya ya, itu dengan tidak makan makanan yang panas. Bukan rezeki panas, beda ya. Makanan panas itu contohnya makan kambing misalnya. Jangan makan kambing itu. Jadi makan yang adem-adem aja dulu gitu ya, supaya ini meningkatkan juga rasa nyaman di tubuh kita, sehingga vibrasi yang kita keluarkan juga akan baik. Baru dari situ nanti ada vokal, verbal, dan visualnya. Di verbal jangan pernah bilang di depan sebagai public speaker, saya kurang persiapan, atau saya sebenarnya kurang pede dengan materi ini misalnya. Jangan pernah sebutkan seperti itu. Ya, karena itu sama aja kita sedang menyuapi diri kita dengan sesuatu yang toksik. Lewat ucapan, didengar, diterima, dan diyakini oleh kita. Gitu ya. Lalu tadi vokalnya, vokal sudah diajarin tadi, barusan sama Kang Sigit. Dan visual. Orang-orang yang berdiri dengan tegak, ya, postur gesturnya bagus, itu sudah pasti orang akan merasa orang ini confident. Meskipun di dalam hati kita bilang, ya Allah, gue takut nih, gue sebenarnya gemeteran di dalam gitu ya, tapi tidak tersampaikan, maka orang akan lihat kita dan tertarik pada kita, dan mereka akan merasa nyaman berada bersama kita. Nah, nanti itu tumbuh sendiri ya rasa pedenya. Mulai sekarang, Mbak, pakailah kacamatanya ya supaya bisa melihat wajah-wajah cantik dan ganteng. Siapa tahu ketemu jodoh di situ. Demikian. Iya, baik. Nah, betul ya. Terima kasih Bu Imung dan juga Pak Sigit, dan juga tadi pertanyaannya dari Mbak Asaf. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk Cikgu Inar dan juga Ibu Sinta Raudita, karena mohon izin waktu kita sudah mendekati penutupan nih Bapak dan Ibu semuanya. Tapi tadi ada door prize nih Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi sudah di-share di WhatsApp di chat box gitu ya Bapak dan Ibu, dan juga sedikit saya ingin memberikan informasi berkenaan dengan sertifikat. Bapak dan Ibu bisa untuk membaca dan juga mengirimkan identitas melalui link Bitly yang ada atau Google Form yang ada di chat box seperti itu. Pak Sigit dan juga Bu Imung, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Nah, tadi pertama dari Bu Imung, lalu ke Pak Sigit, sekarang dari Bu Imung mungkin ya untuk pertanyaan pertama. Siap Bapak dan Ibu? Nah, bagaimana teknisnya? Jadi Bapak dan Ibu bagi yang ingin menjawab, kita sediakan berapa lama nih Pak Sigit, Bu Imung? 1 menit cukup untuk menjawabnya? Oh, cukup banget, 30 Oh, cukup detik banget. Oh, siap, Bu. 30 detik ya. Baik. 1 menit untuk menjawabnya. Bapak dan Ibu bisa menjawab di chat box Bapak dan Ibu, hanya untuk satu yang tercepat dan nanti akan dipilih oleh Bu Imung, itu yang akan mendapatkan door prize buku pertama. Nah, baik Bapak dan Ibu. Oke. Nah ya, siap semuanya untuk jempolnya gitu ya, atau langsung mengetik di laptop? Silahkan Ibu Hikmah, Ibu Imung Hikmah. Ya, tadi kita melakukan 3 praktek breathing yang bisa dimanfaatkan untuk public speaking. Nah, apa aja ketiganya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. 1 menit dari sekarang. 30 detik. Sudah jalan 4 detik, 5 detik,
6 detik, 7. Saya Bu. Dengan Silakan bisa ditulis di chat box, Pak. Boleh langsung, boleh suara. Boleh langsung di chat box saja, Bu, nanti agar bisa dipilih oleh Saya Ibu kalah Imung dan kalau Pak disuruh Sigit ngetik, ya. saya lama. Oh gitu. Oh ini Yang barusan Bagaimana Bu Imung? tadi Bapak siapa tuh yang pertama Oh, Pak Susilo kalau begitu. Susilo, Silakan silakan. Pak Susilo. ya saya Iya. udah lewat. Silakan Pak Susilo. Pak. Iya. Wah, udah lewat tuh itunya, Bu. Yang lainnya, Bu. Saya udah ketutup tadi itu ini jawabannya. Oh, baik. Mau dicoba lagi, Pak? Pak ini sudah ada masuk yang pertama setelah Pak Susilo. Ini sudah ada 11. Iya. Iya. Yang pertama mana masuk nih aja kira-kira, ya. Ini ada 9 Hamka itu yang pertama masuk ya. Baik, ada betul Bu. Ada 9 Hamka. Betul ini Bu? Betul, box breathing, humming bee, dan fire ya. Ini fire. Mungkin salah ketik. Target mistyping Bu. Ya, mistyping. Siap. Pengen cepat ya. Congratulations. Selamat Ibu akan mendapatkan buku Bicara Ada Seninya ya Bu ya. Selamat Ibu. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya silahkan Pak Sigit Kurnia. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sigit ya Bu. Apa ya pertanyaan, saya bingung ya. Pertanyaannya. Oke. Kalau tadi Ibu bagus banget pertanyaannya, sangat saya yang gampang-gampang aja kalau saya. Apa gitu idenya ya. Oke. Sebutkan gitu ya. Apa definisi lah yang pendek satu tapi panjang ya. Dari artikulasi gitu aja. Iya, silakan Bapak dan Ibu. Apa itu artikulasi? Nah, itu aja. Ya, sedang mengetik nampaknya. Ada Bu Yuni nih Pak, jelas ada Bu Ade, cara pengucapan. Oke, silakan nanti yang lengkap gitu ya. Oh, yang lengkap, baik. Yang cepat itu ya saya tukan ya. Jangan copy paste ya. Boleh langsung Pak. Saya kalau ngetik kalah nih. Bentar Bu, nanti hadiahnya cuma satu ya? Iya, hanya satu Pak. Buku seni untuk bersikap bodoh amat seperti itu. Iya Bu, mohon maaf Mohon Bu. izin Bu Nenden. Wah, langsung Pak. Langsung mendeskripsikan. Ini sepertinya ada Bu Istri Laila, perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Nah, ini jawabannya. Dari gimana, Pak? www apa di www. Di belakangnya ada referensinya gitu ya Pak. Iya. Baik, oke, coba ya saya lihat dulu di sini, jelas tidaknya suara, tapi jelasnya jelas apa? Jelas pengucapan gitu ya. Bukan jelas terdengar atau enggaknya, bukan di sana. Pengucapannya gimana? Ini suara yang keluar macam-macam, dari manusia banyak yang keluar suaranya selain dari mulut. Pengucapan jelas dan benar. Ketika saya cara pengucapan. Oke, jadi saya akan pilih saja Ibu Istri Laila. Ya, selamat Bu Istri. Akan mendapatkan satu buku dari Kelas Kreatif Indonesia. Terima kasih Pak Sigit dan juga Ibu Imung, Bu Istri, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan informasi, terutama ini yang terkadang suka terlewatkan dan disepelekan mungkin ya, tapi memang harus menjadi salah satu perhatian penting pada saat, tidak hanya pada saat kita public speaking atau berbicara di depan umum, tapi juga pada saat kita berbicara tatap mata atau kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu, sehat selalu Pak Sigit, Bu Imung, Bapak Ibu semuanya, Pak Dadan, terima kasih banyak.
Sampai Banyak. bertemu Thank you, lagi. teman-teman semua. Saya Mbak izin Intan. untuk Bu iya Imung, Bu terima Imung, terima kasih. kasih Pak Ya. Sigit, Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk melanjutkan kegiatannya kembali. Saya izin untuk menutup kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekali lagi Waalaikumsalam. terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk link sertifikat Bapak dan Ibu ada di chatbox ya. Terima kasih. Senang bertemu Bu Imung dan Pak Sigi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama Bu Intan, terima kasih Bu kasih, Intan. Bu Kak Imung, Sigit. terima kasih. Terima kasih Bapak Matur Ibu nuwun semua. semuanya. Nuhun. Terima kasih. Sehat selalu Bu Imung, Pak Sigit, Bu Ya Rabbal Intan. Alamin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Ya, terima kasih juga. Terima kasih buat bos. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Materi sudah ada di situ di atas Pak Bayu. Saya sudah attach sudah di atas, coba kalau Sampai jumpa bulan depan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak. Bapak Ibu.